Hai anak-anak, berjumpa kita pada hari ini untuk memulakan ibadah online kita pada kali ini. Tanpa membuang masa, mari saya pimpin kamu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih karena kami dapat mengadakan ibadah online kami pada kali ini. Biarlah Engkau menyertai kami sepanjang ibadah online kami daripada mula sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang abang, sayang kakak. Sayang saya, sayang anda, sayang semua. Hai anak-anak, sekarang saya akan memimpin kita dalam doa persembahan dan seterusnya doa Bapa kami. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan dengan segala pemberian-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami, tanda ucap syukur, dan berkatilah setiap anak-anak yang memberi, dan ajarilah kami supaya bukan hanya wang atau kebendaan yang kami serahkan, tetapi dengan seluruh jiwa dan raga sujud menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sinari hatimu. Berbuah. Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam cerita Alkitab pada hari ini. Sebelum itu, mari saya pimpin anak-anak semua, mari kita berdoa dahulu. Tunduk kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas di kesempatan ini Tuhan kami dapat untuk berkumpul bersama mendengar cerita Alkitab. Biarlah Engkau Tuhan memimpin kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, cerita Alkitab yang akan kita pelajari pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1 hingga 47. Sebelum itu anak-anak, mari saya bawa Anda semua, kita menyanyi Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah
tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Anak-anak, ada berapa orang dalam keluarga kamu? Tentu lebih daripada satu, kan? Syukur puji Tuhan. Di samping keluarga kita, ada sebuah keluarga yang lebih besar lagi, yaitu keluarga Allah. Dalam keluarga Allah, ada orang yang tua dan ada yang muda. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya dan semua orang yang percaya tetap setiap hari berkumpul dengan setia di satu tempat di kota Yerusalem. Mereka berkumpul dan berdoa untuk menanti janji Tuhan. Apa janji itu? Ya, janji mengenai Roh Kudus yang akan menjadikan mereka berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan tepat pada hari Pentakosta, yaitu 50 hari selepas kebangkitan Tuhan Yesus, janji itu pun dikenapi. Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid Yesus dan semua orang percaya yang sedang berkumpul itu. Pada mulanya, mereka mendengar suara angin yang sangat kuat bertiup masuk di dalam tempat mereka berkumpul. Lalu mereka melihat lidah api turun ke atas kepala mereka, tetapi api itu tidak membakar rambut mereka, melainkan membuatkan mereka merasa gembira dan terus bersemangat untuk bersukacita memuji Tuhan. Ini adalah cerita jemaat pertama, di mana dimulai dengan Petrus yang bercerita mengenai Tuhan Yesus. Semua yang mendengar rasa percaya. Kenapa? Ramai orang yang berada di situ menyaksikan ketika Yesus disalibkan. Mereka juga turut berteriak, "Salibkan dia!" Sekarang barulah mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk mengampuni dosa mereka. Mereka pun berkata, "Apa yang harus kami lakukan?" Murid-murid Yesus menjawab, "Bertaubatlah dan kamu hendaklah menyerahkan diri untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar dosa-dosa kamu diampuni." Mendengar kata-kata itu, mereka merasa gembira dan bahagia. Mereka telah pun berbuat dosa, tetapi mereka sadar akan salah mereka dan mereka mengakuinya. Tuhan Yesus mengampuni mereka. Pada hari Pentakosta ada 3.000 orang yang mengaku bahwa mereka telah berdosa dan mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Lalu anak-anak, pada hari itu juga mereka menjadi sebahagian daripada keluarga Allah. Apa yang dilakukan setelah mereka menjadi keluarga Allah? Ya, mereka mendengar firman Tuhan setiap hari. Mereka ingin tahu tentang Tuhan. Firman Tuhan mengajar mereka tentang apa yang perlu dilakukan. Oleh itu, mereka akan berkumpul setiap hari di satu tempat. Mereka memuji Allah sebagai pencipta dunia dan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa-dosa mereka.
Mereka akhirnya mengenali satu sama lain walaupun jumlah mereka sangat ramai. Jika mereka melihat orang miskin di kalangan mereka, orang yang kaya atau ada harta akan menjual sebagian harta mereka supaya uang tersebut dapat digunakan untuk membantu orang yang miskin. Oh, baik kan? Hidup mereka sungguh bahagia dan ada damai. Setiap orang saling menolong sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Mereka hidup sederhana, tetapi setiap hari mereka penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Mengapa mereka dapat merasakan sukacita, kegembiraan seperti itu? Ya, anak-anak, ini karena Roh Kudus yang sudah mengurapi mereka pada hari Pentakosta, yang sudah tinggal di dalam hati mereka. Roh Kudus adalah roh kasih Allah yang sentiasa menunjuk kita jalan yang betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Adakah kamu adalah salah seorang daripada keluarga Allah? Dikatakan, iya, saya adalah keluarga Allah. Bila keluarga Allah, kita kena mengasihi Tuhan kita dan mengasihi sesama kita. Oke, maksudnya kita semua ini adalah saudara. Macam itu lagu, dalam Yesus kita bersaudara. Daripada cerita tadi, kita boleh belajar 3 hal. Yang pertama ialah kita tahu bahwa mereka mengasihi Allah dan mengasihi sesama mereka sebab adanya pertolongan dari Roh Kudus. Yang kedua, kenapa mereka ada sukacita? Ya, sebab mereka menjadi ahli dalam keluarga Allah. Dan yang ketiga, kita kena wujudkan kasih terhadap kawan-kawan di sekolah minggu, kawan-kawan di sekolah, dan di mana sahaja kita berada. Sebab Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Matius 5 ayat 9. Maras Yesus osinyang mait omogon itit kopiandus sabab pungaranan iyo idot ang anak do kinaringan kad Yesus. Dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana mau pilih?
Shalom anak-anak, jadi saya akan memimpin kamu untuk doa berkat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga ke akhir kebaktian ibadah anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami memohon Engkau agar berkat-Mu sentiasa menyertai anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Bye.